Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini, kita semua masih ada sampai saat ini. Kita semua percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari katakan Bapak Ibu Saudara, Bapa kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu merasakan kasih-Mu, kasih yang mengubahkan, kasih yang senantiasa memulihkan hidup kami. Kami mau bertemu muka dengan Kau Bapa. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau ada di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bapa kami rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan kami Tuhan, layakkan aku. Kami rindu menyembah-Mu lebih dalam Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sungguh katakan Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu, dengan iman katakan menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah
terkandung di katanya Bapak Ibu Saudara. Bapakku rindu, dengarlah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta. Layakkan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Yesus. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tiraya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik. Yang pertama, Untuk bisa bangkit berdiri, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya.
Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini boleh kami merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terbukti Tuhan pada pagi hari ini kami ada di ruangan ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang melayakkan kami, yang memperkenankan kami untuk kami datang masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami sadar betul bahwa banyak hal yang kami lakukan yang melukai hati sesama kami, terlebih juga hati-Mu Bapa. Sepekan ini Tuhan, kami tahu banyak dosa yang kami lakukan. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini juga dengan hancur hati kami datang, kami bersimpuh di bawah kaki salib-Mu, kami memohon ampun Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan untuk membawa persembahan kami, puji-pujian kami, dan kami juga nantinya akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini bolehlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa kami, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Belum lama ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang adalah anak-anak Tuhan juga sudah dimerdekakan dari kuasa maut. Amin. Mari katakan kanan kirinya, tos kita sudah merdeka. Kita sudah katakan kita sudah merdeka. Amin. Dia Yesus, Dia Allah yang turun ke dunia, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia hidup Bapak Ibu Saudara. Ini kita telah bebas. Mari naikkan ucapan syukur kita atas keselamatan yang kita telah terima melalui pujian ini Bapak Ibu. Telah dimerdekakan. Mari sama-sama katakan, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku. Karena pengampunannya ku bebas, karena kuasa-Nya ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Deklarasi iman kita, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang bangkit dari maut, yang telah mengalahkan maut untuk menggantikan dengan hidup. Mari kita naikkan pujian ini, katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup. Mari nyatakan kuasa-Nya, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku. Ku bebas, karena pengampunan-Nya ku bebas. Ku bebas, karena kuasa-Nya ku telah bebas. Ku telah bebas, Dia tinggal di
iman kita, katakan dengan sungguh, oleh kuasa darahnya aku bebas. Masih dalam posisi berdiri, mari kita naikkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kembali kita meneduhkan hati kita. Kita tenangkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru kau beri, untukku dapat melihat, untukku dapat melihat rencanamu indah, rencanamu indah bagiku, engkau ada, kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan engkau, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya pribadi sangat senang bisa hadir di tempat ini. Tentunya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Pendeta Endra atau yang kita sebut Opa sudah mengizinkan pada hari ini untuk sharing. Terima kasih juga untuk Bu Oce yang sudah 1 bulan yang lalu mengabarkan bahwa saya harus sharing di tempat ini. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah pemuda berprestasi untuk Tuhan dan keluarga. Bagi orang tua masih ada jiwa muda, amin. Jadi bagi kita semua di tempat ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Nats saya terambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Boleh ditampilkan slide-nya, petugas, terima kasih. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Kita mau baca habis seluruh ayat ini. Saya baca 4 ayat, Bapak Ibu yang di kanan baca 4 ayat, yang di kiri baca 4 ayat. Nanti kita bergantian.
Kita baca 4 ayat ya sampai habis. Mengerti? Kalau mengerti kita langsung saja ke dalam teks. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf Sekarang juga penuai atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. 5-8. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitkanlah marahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan, terlebih yang melaksanakannya. Pemuda berprestasi untuk Tuhan dan keluarga. Itu tema yang diberikan kepada saya.
saya memulai membaca, merenungkan mana tema yang pas dan ayat yang pas. Saya kira Yusuf ini adalah seorang muda. Dan memang dia masih berusia 17 tahun. Untuk itu saya ambil untuk kita renungkan pada sore hari ini. Setiap orang tua pasti menginginkan dan merindukan agar anak-anaknya berhasil, berprestasi. Oleh sebab itu, untuk mendukung keberhasilan, orang tua harus mempunyai andil yang besar, Bapak Ibu. Karena dengan motivasi yang besar dari orang tua, maka anak akan termotivasi dalam setiap proses yang ada. Motivasi itu juga dapat dilakukan dengan cara memberikan reward, memberikan apresiasi, mendukung yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dalam hal ini adalah pemuda. Sehingga anak-anak akan lebih giat dalam mencapai prestasi yang tinggi di bidang yang ia tekuni. Next slide. Petugas, bisa next slide. Nah, kalau kita berbicara tentang Yusuf, Yusuf adalah seorang muda. Dia adalah anak dari Yakub. Next. Dia adalah anak dari Yakub. Kasih yang Yakub kita layak ketahui untuk adalah kami datang. Israel. Dan Israel adalah tentunya umat pilihan Allah. Ada sesuatu prestasi, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Ketika kita sebelum membicarakan Yusuf lebih dalam, ada satu prestasi yang Yakub dapatkan sebagai orang tua. Apa prestasinya? Tidak lain tidak bukan yaitu kelahiran Yusuf itu sendiri. Kenapa kelahiran Yusuf itu saya bilang prestasi? Kelahiran Yusuf adalah sebuah prestasi karena saat itu istri dari Yakub, Rahel, mandul. Kemandulan adalah aib bagi orang-orang pada saat itu. Kemandulan adalah buah bibir pembicaraan orang-orang. Terlebih kita tahu Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak anak dari Abraham. Pastinya mereka bertiga orang terpandang di negeri saat itu. Nah, ketika kita tahu Rahel itu mandul, pergumulan Rahel adalah memiliki seorang anak. Dan akhirnya memang kasih karunia Tuhan yang melakukan itu semua sehingga Yusuf lahir. Itulah yang disebut dengan prestasi. Prestasi bagi seorang perempuan adalah ketika melahirkan anak laki-laki. Ini saya ambil dari tradisi adat Batak. Adat Jawa sebentar ya. Jadi adat Batak itu paling merasa wah, hebat kalau sudah melahirkan anak-anak, anak laki-laki. Boleh tanya nanti Bang Horas ya. Bang Horas di sana orang Batak. Saya serius, saya punya teman itu cewek semua tiga-tiganya. Bagaimana itu sikap orang tuamu atas itu? Ya sudah, lama-lama dia bisa menerima keadaannya karena memang akhir tidak diberikan laki-laki. Jadi seorang prestasi bagi Yakub ketika Yusuf telah lahir. Dari situlah kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang dikasihi. Boleh next slide? Ya, Yusuf adalah anak dari Yakub. Seperti yang tadi saya bilang di depan, di belakang. Yusuf adalah seorang muda. Umurnya 17 tahun, mudah-mudahan masih bisa terbaca ya. Kalau anak-anak muda masih ya, belum ada yang silinder kan. Plus minus sedikit lah ya, yang pakai kacamata. Yusuf seorang muda. Dia berusia 17 tahun. Saat itu ia paling dikasihi oleh Yakub. Saya boleh mengambil kesimpulan sementara. Ternyata usut kena usut, Yakub ini seorang orang tua yang sedikit pasif. Saya tidak mau mutlak mengatakan seorang tua yang pasif, tapi sedikit pasif. Karena mata dia tertuju pada Yusuf. Sederhananya mungkin Yusuf orang yang paling gampang diatur dari antara 12 saudaranya. Makanya Yusuf yang menjadi pusat perhatian bagi Yakub. Dan memang kalau
katakan silsilah. Yusuf satu-satunya anak yang dilahirkan pada saat mandul, dan Yakub dan Rahel bergumul, akhirnya Yusuf keluar. Habis Yusuf kita tahu nanti anaknya adalah Benyamin ya. Kalau sedikit kita kilas tentang keturunan, Rahel adalah istri dari Yakub, Lea juga adalah istri dari Yakub. Tetapi Rahel juga mempunyai seorang budak namanya Bilha. Lea juga mempunyai seorang budak namanya Jilpa. Jadi ke-12 itu dihasilkan dari 4 istri atau 4 tokoh yang besar ini di Israel. Jadi ketika kita tahu Rahel memiliki anak Yusuf, maka Yusuf dikasihi, sangat dikasihi karena anak yang dinanti-nanti. Untuk itu bukti dari Yusuf dikasihi adalah kita bisa lihat yang di tinta biru. Yakub memberikan jubah yang terindah. Jubahnya ada di sebelah kanan. Teks itu jubah yang maha indah yang diberikan oleh orang tuanya sebagai simbol bahwa anak ini kelak akan menjadi anak yang berprestasi, harapan dari seorang ayahnya. Dan arti nama Yusuf sendiri adalah Yahweh telah menambahkan. Saat itu memang Yusuf bukan anak pertama. Anak pertama tunggal adalah Ruben. Ya. Saudaranya Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Dina perempuan. Dari Bilha juga ada Dan dan Naftali. Ya. Dari budaknya Jilpa juga lahir Gad dan Asher. Yusuf bukan anak satu-satunya. Wajar saja kalau saat itu Yusuf dibenci. Memang Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub, tapi Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Belum apa-apa dia sudah mengalami gangguan. Kalau bahasa zaman sekarang kena mental. Mental health ya. Oke, kita boleh next. Karena ini adalah tema kita akan bahas sedikit. Prestasi, apa yang teman-teman, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sebuah prestasi? Saya ambil 3 contoh di sana. Yang pertama, secara etimologi, dia berasal dari bahasa Belanda ya, prestati ya, yaitu menjadi prestasi. Disadur oleh bahasa Indonesia artinya hasil usaha. Sinonim persamaan katanya adalah ada manifestasi, pengejawantahan, performa, hasil. Saya beri tanda garis bawah di situ ya. Kemampuan, kapasitas. Dan lawan kata prestasi paling gampang ya. Wan prestasi. Prestasi merupakan tampilan atau wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seorang atas usaha yang diperoleh. Sedangkan wan prestasi yang berlawanan dengan prestasi merupakan prestasi yang buruk. Apakah pemuda yang terkasih di tempat ini mau mempunyai pilihan lain selain kedua ini? Prestasi atau wan prestasi tidak ada pilihan. Karena Allah tidak suka yang setengah-setengah. Konsekuensinya gini, kalau saudara ingin biasa-biasa saja, itu nantinya akan menuju ke wan prestasi. Tapi kalau saudara sadar kita adalah orang yang tidak biasa-biasa saja, orang yang pasti akan diberkati Allah melalui prestasi kita. Kita pasti bisa seperti Yusuf. Yuk kita next. Next slide. Ya, di sini juga saya memberikan 3 contoh wan prestasi. Jarang sekali. Tapi saya dengan beban sendiri, saya ingin membuka bagi kita semua. Ada 3 contoh di mana Alkitab membeberkan prestasi yang buruk. Kita tahu, saudaraku yang terkasih, ada banyak prestasi dalam Alkitab, tetapi juga ada banyak prestasi yang tidak standar, tidak memenuhi standar kekudusan Allah. Yang pertama adalah Kain. Kita tahu Kain, kita tahu juga Habel. 2 anak ini kita tahu anak dari Adam dan Hawa. Manusia awal pada saat itu. Kain isunya dia iri hati terhadap penyembahan Habel. Karena Habel mempersembahkan secara totalitas
Karena kita lihat sebab akibat dalam Alkitab, Kain tidak memberikan persembahan yang total. Kita tidak mau mengikuti jalan Kain. Itu menurut Yudas pasal 1 ayat 11. Yang kedua Bileam. Ia menceburkan diri ke dalam apa? Kesesatan. Kenapa Bileam dikatakan sesat? Karena usut kena usut, Bileam adalah seorang yang cinta sekali dengan harta. Dan yang ketiga adalah Korah. Dia memberontak, mengajak orang, memprovokasi orang. Bayangkan ya. Kalau figur seorang Korah terjadi pada pemuda-pemuda di kita, itu mengerikan. Di satu sisi Korah ini mempunyai semangat, yaitu leadership. Tetapi leadershipnya tidak dipakai dengan baik. Memprovokasi orang-orang umat Allah untuk membenci Musa. Kedurhakaan seperti ini yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah prestasi buruk dari seorang tokoh-tokoh. Tentunya kenapa tokoh ini dicatat di Alkitab? Ada suatu hal yang Tuhan mau bukakan kepada kita. Kita tidak boleh mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kita tidak boleh menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan kita tidak boleh mengikuti kedurhakaan seperti Korah. 3 kata. Jalan, kesesatan, dan kedurhakaan. Inilah yang menghambat anak-anak muda Allah untuk berprestasi. Boleh next slide. Jika menjadi seorang yang berhasil untuk diri sendiri saja, tidaklah mudah, teman-teman. Tidak mudah. Salah satu hambatan bagi seorang yang ingin benar-benar berprestasi adalah, pertama aja deh, bangun pagi. Itu aja tidak mudah. Kalau ketika bangun pagi kita anggap ada yang mengganggu, suara-suara berisik, padahal memang layaknya kita bangun. Apalagi kita orang Kristen diharapkan saat teduh pagi. Saya mau katakan bahwa itu kita sudah menghambat keberhasilan. Pemuda-pemudi lebih rela berkorban dalam menggunakan HP sampai jam 11, jam 12 malam. Kadang-kadang saya adalah pelakunya. Dan dia tidak rela ketika bangun pagi, bising segala macam. Susah Bapak Ibu untuk mencapai keberhasilan. Tapi apakah mungkin? Mungkinkah kita menjadi seorang yang berprestasi untuk keluarga kita, terlebih untuk nama Tuhan? Jawabannya setelah ini. Timbul pertanyaan kan? Bagaimana karakteristik pemuda yang berprestasi untuk Tuhan dan keluarga? Karakteristik ini kita semua tahu ya, ciri-ciri. Dan yang kedua, bagaimana langkah pemuda dalam menghadapi hambatan berprestasi yang datang bertubi-tubi. Tidak jauh-jauh kita akan melihat dari kisah seorang Yusuf. Next slide. Kenapa saya sebut karakteristik? Karena kalau pertanyaannya bagaimana sih menjadi prestasi, gampang Bapak Ibu. Gampang teman-teman. Berprestasi ya kita belajar, ya kita bekerja keras, tekun di dalam bidang yang mau kita tuju. Gampang sekali. Tetapi apakah yang prestasi yang Tuhan mau sekedar itu? No. Setidaknya ada 3 karakteristik kita supaya kita berhasil. 3 ciri-ciri orang-orang yang berhasil. Yang pertama adalah disertai Tuhan. Kita mau kembali ke teks. Next. Saya bacakan untuk kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu apa? Selalu berhasil. Always. Selalu. Kita kan kalau nyanyi pengennya Tuhan selalu menolongku. Apakah tidak? Apakah kita tidak mau berhasil? Apakah kita tidak mau selalu berhasil? Apakah kita mau biasa-biasa saja? Allah menyertai kita. Apakah mungkin kita biasa-biasa saja saat Allah menyertai kita? Jangan-jangan Allah tidak menyertai kita. Kadang-kadang dalam hidup ini ada paradoks Bapak Ibu. Kita tidak semena-mena, saya seorang yang baik. Tidak ada kejahatan dalam diri saya. No. Saya seorang yang jahat.
Tidak ada kebaikan dalam diri saya? No. Kadang-kadang kita melihat orang Kristen di gereja udah pasti baik? No. Tiba-tiba kita melihat orang yang di lembaga pemasyarakatan LP, sebut saja LP Blitar gitu ya. Mereka semua adalah orang yang jahat, tidak ada kebaikan dalam dirinya. No. Setiap insan itu memiliki paradoks dalam hidupnya. Ada kebaikan, ada kejahatan. Tetapi apa yang saya mau tekankan, ketika kita disertai Tuhan, dan yang kedua dinikmati oleh orang lain, yang ketiga menjadi berkat. Next, kita akan ulas satu-satu ya. Next slide. Disertai Tuhan, ayat 2, memiliki arti Allah yang menyertai adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu ada dalam sisi kita. Dia Allah yang bersama dengan kita. Dia ada di antara kita, saudaraku yang terkasih. Dalam terjemahan teks asli, bahasa Ibrani adalah et. Dan disadur oleh bahasa Inggris with, dengan together juga ada di sana. Beside me, di antara aku. Dan artinya Tuhan menyertai adalah Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang ada di antara kita. Kenapa Allah Immanuel masih eksis? Perkataan itu masih eksis loh. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri orang percaya. Roh Kudus ini bukan hanya gerakan aktif yang kalau ke gereja, main musik, berkhotbah, melayani, itu ada. Tapi di rumah tidak ada. Roh Kudus itu adalah penolong every time. Setiap waktu hidup saudara dan saya. Disertai Tuhan dimanapun kita berada. Baik dalam pencobaan, baik dalam rintangan, baik dalam keadaan suka dan duka. Allah tetap menyertai. Makanya saya suka lagu, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Tidak ada. Karena kasih Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Tetapi kenapa ya? Padahal Allah menyertai. Tetapi ada saja anak-anak Tuhan yang memiliki one prestasi. Seperti kasus yang belakangan viral 2 bulan 3 bulan, Bapak Sambo. Tetapi apakah tidak ada lagi pertobatan bagi Bapak itu? Ada. Seharusnya ketika sedang dipromosikan oleh Tuhan, dia bisa menguasai dirinya. Dengan segala prestasi kenaikan jabatan, saya rasa itu adalah penyertaan Tuhan terhadap beliau. Tetapi ada hal yang membuat dia digoncangkan oleh roh jahat. Untuk itu, tidak main-main, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan ini harus bisa mengubah kita. Penyertaan Tuhan tidak menjadi hanya sebuah clue atau logo Allah Immanuel. No, kita mau benar-benar meresapi Allah menyertai kita. Allah ada dalam setiap waktu hidup kita. Next, ini dia, ya. Ada 2 hal yang kita bisa ambil dari sini. Saya merenungkan apa yang cocok untuk kita ya. Ada 2 hal tentang prestasi. Ini adalah 2 contoh yang sedang viral-viralnya. Yang satu adalah viral karena prestasi, yang satu adalah viral karena sensasi. Boleh, kalau yang kedua boleh tidak setuju dengan saya. Tapi saya rasa nanti Bapak Ibu pun akan setuju dengan saya. Karena dari seorang yang berprestasi akan kelihatan dampaknya ya. Ini seorang anak SD ya, yang berprestasi juara dunia matematika, Nomo ya namanya ya. Nah yang kedua mungkin kita akan lebih kenal Fajar Set Boy. Hanya menangis tapi dia bisa viral. Ekspresinya itu yang membuat saya kagum. Tapi bukan prestasinya. Lihat saja quotes-nya ya. Masih usia segini, mereka sudah sama-sama viral. Tapi dalam 2 ini kita bisa klasifikasi mana yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sudah pasti yang pakai seragam yang sederhana itu. Kenapa?
Karena dia, kita tidak pernah tahu setiap proses yang Nomo hadapi. Kita hanya tahu tiba-tiba dia jual 1 sentete. Kita tidak pernah tahu jam tidur dia bagaimana saat itu. Bayar harganya bagaimana seorang Nomo itu. Tidak akan pernah tahu. Seorang hanya tahu ketika dia berada di puncak. Seorang tidak tahu bagaimana proses yang dihadapi. Tapi ketika kita tahu Allah menyertai, maka anak ini bisa berprestasi. Belakangan dia tidak viral. Setelah diperbincangkan oleh konten-konten di YouTube, banyak sekali, kok bisa sih Fajar Set Boy? Kok yang orang teteh yang kayak gini berprestasi? Akhirnya media pun meliput. Saya hendak khawatir, mudah-mudahan Nomo seorang yang berprestasi ini tidak ikut-ikut pengen kujuk-kujuk, pengen tampil di TV. Tapi tetap belajar gitu ya Bapak Ibu. Itu harapan kita. Bukan hanya karena dampak dari prestasi itu dia menjadi anak yang lupa akan Tuhan. Tapi kita harus sama-sama. Begitu juga dengan keluarga di tempat ini. Jika memiliki anak-anak yang seperti ini, mari kita dukung. Karena apa? Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Anak-anak Tuhan tidak akan mengejar trending topik. Anak-anak Tuhan tidak akan mengejar sekedar popularitas demi dirinya sendiri. Tetapi anak Tuhan akan membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam kesetiaannya akan iman. Saya bisa yakin Nomo ini anak yang aktif dalam gereja. Dengan iman saya, tanpa saya melihat buktinya. Terserah bagaimana Bapak Ibu. Itu yang pertama. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, bagaimana karakteristik seorang yang berprestasi, dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh orang lain, berdampak. Ciri-ciri orang yang berprestasi dalam Tuhan dan keluarga adalah berdampak Bapak Ibu, dinikmati. Ayat 3 kita mau baca. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya. Kelihatannya sederhana ya. Ternyata kata dilihat dalam terjemahan aslinya adalah consider, encounter, enjoy, examine. Ada juga dalam arti Indonesia, dinikmati. Kita akan langsung terakses pada 2 Korintus 3 ayat 3. Kalau Bapak Ibu pemuda masih hafal. Surat yang diberikan kepada Paulus kepada jemaat di Korintus. Engkau dan saya adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Mereka tidak akan membaca Alkitab kita, tapi mereka membaca hidup kita. Ketika hidupmu telah dibaca menjadi teladan, mereka pun akan memuliakan Tuhan. Itu kelihatannya remeh-temeh. Tapi ketika kita hayati, ternyata dampak dari prestasi adalah memuliakan Tuhan. Dinikmati oleh orang lain supaya memuliakan Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin kita akan gagal fokus dengan nenek-nenek tua yang di sebelah kanan. Kalau seumuran Opa mungkin tahu ini siapa. Ini adalah Fanny J. Crosby. Yes. Dia adalah penulis yang terbaik sepanjang masa menurut saya. Ratusan lagu ia ciptakan dari keadaan dia buta. Hidupnya dinikmati oleh orang lain. Kemungkinan besar dalam kebutaannya banyak yang menganggap dia sebelah mata. Tapi hidupnya berdampak bagi orang lain. Sampai saat ini di gereja seluruh Nusantara menyanyikan lagu yang dia ciptakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Sementara dia berbahagia, sementara dia buta. Bayangkan itu Bapak Ibu. Kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menjadi dampak bagi orang lain. Singkat cerita, Fanny J. Crosby ini adalah seorang yang akhirnya memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Ia pembuat lagu, pembuat puisi,
dalam keadaan buta. Bagaimana dengan kita yang sehat secara jasmani? Demikian juga yang terjadi pada Yusuf. Bahwa nyata kehidupan Yusuf diberkati, berhasil. Tuhan pun dapat melihat. Saudara dan saya, tahukah saudara bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar? 2 Petrus 3 mencatat mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan sekali lagi tertuju kepada orang benar. Bukan orang benar dalam pengertian hanya orang saleh, kudus dan segalanya. Orang yang dibenarkan. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Andai kata saya mau bilang, CCTV terbaik adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan matahari, bukan bulan, bukan CCTV yang sering kita lihat. Tapi kelak kita cenderung gagal. Karena apa? Karena kita tidak menyadari mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Untuk itu, karakteristik yang kedua ini kita bisa pegang sebelum kita dinikmati oleh orang lain. Minimal kita dinikmati oleh keluarga di rumah yang sehari-harinya sama kita. Yang setiap hari mempunyai semacam dispensasi lah. Kalau bisa dibilang, kalau orang tua memarahi anak itu tidak sepanjang hari, all the time, tidak. Orang tua memarahi anak itu paling 1 jam 2 jam. Selebihnya orang tua mungkin duduk di kursinya sambil baca koran, kopi. Tadi saya marahin anak saya bagaimana ya? Kasar enggak ya? Tapi ketika kita tahu bahwa orang tua mengasihi kita atau sebaliknya kita mengasihi orang tua, itu udah bisa menjadi dampak. Minimal dalam keluarga lah. Sebelum kita keluar, sebelum kita menjadi dampak di gereja, sebelum kita menjadi dampak di pemerintah, dimanapun, government, marketplace, dimanapun, sebelum anak Tuhan menjadi dampak, minimal kita menjadi dampak bagi keluarga kita. Pemuda yang berprestasi untuk Tuhan tidak sekedar didorong untuk berprestasi, tetapi diharapkan juga kehidupannya dapat dinikmati oleh orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Saya tekankan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Kenapa? Kerinduan Tuhan Yesus banyak yang percaya. Kerinduan Tuhan Yesus juru selamat kita, banyak orang yang percaya oleh karena hidup kita yang disertai Tuhan. Tapi ketika kita menganggap itu sebagai sebuah yang sepele, oh tidak apa-apa hidup kita dilihatin orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, gak apa-apa, sembarangan aja. No. Di sini saya rasa teman-teman yang terkasih masih punya bestie-bestinya seorang yang belum beriman. Saya juga punya. Tapi karena saya sedang belajar, berproses ya semester akhir ini, proposal ini yang sedikit memusingkan, ya itu juga menjadi tidak terakses terhadap bestie saya yang di rumah. Yang belum percaya loh. Bagaimana tekad kita? Apakah ini hanya tentang kita? Atau tentang orang lain dan Tuhan? Dinikmati oleh orang lain. Artinya Tuhan punya misi dan visi supaya kita bisa menjangkau mereka kembali ke dalam ranah Tuhan. Yang ketiga, bagaimana karakteristik orang yang berprestasi dalam Tuhan dan keluarga? Next. Yaitu menjadi berkat, Bapak Ibu. Menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Itu kan jargon yang selalu kita dengar. Ya, amin. Amin, amin dong. Diberkati untuk memberkati. Definisi dari diberkati atau berkat itu adalah pemberian. Hadiah, Bapak Ibu. Siapa yang tidak suka diberikan hadiah? Saya dengar-dengar dalam bulan ini tematiknya selalu dapat hadiah ya. Dari keluarga memberikan hadiah gitu ya. Dari anak-anak ke anak-anak memberikan hadiah. Siapa yang tidak mau diberikan hadiah? Saya selalu mau diberikan hadiah. Tapi tidak ada yang mau berikan hadiah. Seperti itu ya. Diberkati menjadi berkat, blessing. Anak-anak mudanya Tuhan, jangan sampai lalai dalam hal ini. Jangan menjadi egois.
Jika Allah memberkati kita sesuai takaran yang Allah mau, entah itu dalam prestasi, keberhasilan, studimu, pekerjaanmu, keluarga juga begitu, Bapak dan Ibu. Jika kita semua diberkati, jangan egois. Jangan-jangan dari berkat itu ada berkat bagi orang lain. Karena kan kita sering mendengar berkat itu mengalir kan, tidak mandek, bukan Bapak Ibu? Berkat itu tidak mandek kan. Kalau air itu kita taruh batu, misalnya air di paret, selokan, kita taruh batu, airnya mengalir, tidak mandek kan. Kita tidak mau menjadi penghalang berkat Tuhan, bukan, untuk orang lain. Ketika kita diberkati, kita belajar untuk memberkati. Itu adalah karakter yang ketiga. Ciri-ciri orang yang berprestasi dalam Tuhan menjadi berkat. Itu ada gandum ya di situ ya. Karena di ayat ini mengatakan, ayat 5 saya bacakan untuk kita. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Itu ada gandum dan roti. Itu melambangkan berkat yang ada di ladang dan berkat yang ada di rumah. Setelah gandum diproses jadi roti. Saat itu dalam kelimpahan gandum di Mesir ya, kita tahu ya, kalau dalam proses kronologi Yusuf ya, kenyataan itu yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, kenyataan pada Yusuf itu adalah dia putra yang dikasihi, dia orang yang pernah dipenjarakan dan dilupakan. Nanti kalau next di ayat 40, pasal 40-41, dia pernah dipenjara dan dilupakan oleh juru minum. Tetapi dia adalah orang yang menolak pencobaan. Dia diingat Allah, dia mendapat promosi, dia menuai hadiah atas kebenaran dia. Tapi bukan prestasi. Kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya akan bilang, kenapa justru Potifar yang diberkati sisi rumahnya? Tapi ayat di Alkitab tidak mencatat Yusuf protes. Artinya Yusuf tahu, ketika Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan juga mau memberkati. Dimanapun Yusuf melangkah, bayangkan. Ketika Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan juga memberkati. Di mana Yusuf berdiri, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat itu terjadi. Sudahkah kita terbeban untuk menjadi berkat, saudaraku? Hai pemuda-pemudi, atau mau ya udah biasa-biasa aja? Oke, next slide. Ketika kita sudah melihat 3 poin ini saya janji ada 3 poin terakhir. Baik prestasi maupun keberhasilan, keduanya mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kita mau langsung ke hambatan dalam prestasi. Hambatan, ya. Hambatan dalam meraih prestasi, setidaknya ada 3. Next. Ya, yang pertama, ada hambatan, saudara bapak, saudaraku. Prestasi itu tidak instan. Makanya dari tadi saya berbicara, saudara harus mau berprestasi. Jangan mau biasa-biasa. Kalau saudara tidak mau berprestasi, ini ayat berarti bukan buat saudara. Apakah bisa ayat Alkitab bukan buat kita? Tidak. Tetapi dalam mau berprestasi, ingat, ada hambatan. Apa? Yang pertama, hati nurani yang penuh pertimbangan. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9a, saya mau bacakan buat kita. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya. Sebelumnya ayat 7, biar kita tahu ceritanya bagaimana. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf. Istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, mari tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Saya ulang kalimat yang terakhir ini, tidak ada yang lain yang diserahkan kepadaku selain engkau istrinya. Hanya istrinya yang tidak diserahkan kepada Yusuf. Itu sederhananya. Hanya istrinya yang tidak diberikan oleh Potifar, maksudnya kepada Yusuf.
Hambatan hati ini penuh pertimbangan, teman-teman. Kita bisa katakan yes untuk sesuatu tertentu, tapi jangan lupa kita untuk katakan no untuk sesuatu tertentu. Menolak. Laki-laki, hei laki-laki pemuda, kita sama-sama tahu di dunia viral sosial media yang sudah terakses sedemikian gampang ini, apalagi kita kalau di rumah masang wifi atau paket semakin murah, cobaan banyak sekali di internet. Tapi prestasi juga banyak di internet. Ini seorang Yusuf loh, yang sudah mempunyai kuasa di rumah, tapi dia menolak untuk tidur bersama istri Potifar. Yusuf menolak dengan gerakan hati yang benar. Secara eksplisit belum, Kak. Secara eksplisit memang tidak ada sebelumnya. Secara eksplisit memang tidak ada kata Roh Kudus di sana. Tapi saya yakin ada Roh Allah yang menggerakkan hati benar. Menggerakkan hati Yusuf dengan benar. Karena gerakan hati itu timbul dari dalam diri kita. Saudara pernah tahu arti intuisi? Intuisi, suara hati, hati nurani. Kalau orang percaya hati nuraninya, intuisinya harus Roh Kudus terus. Makanya melatih intuisi itu dengan membaca firman. Kita bisa menolak hal-hal yang jahat itu. Kalau kita tidak membaca firman, itu hal yang benar-benar impossible atau tidak mungkin. Bagaimana kita bisa menolak? Kalau orang-orang yang di partai politik atau di parlemen gitu, pemerintahan MPR, DPR ya, kita tidak tahu, yang kita tahu beritanya tiba-tiba mereka korupsi. Kita tidak pernah berada di posisi mereka, teman-temanku yang terkasih. Kalau andainya kita tahu korupsi itu tidak belak-belakan, halus dibikin sama orang yang beruang, kita mungkin jadi korbannya. Tapi menolak ini tidak bisa digunakan kalau kita tidak benar-benar bersekutu dengan Allah. Hati nurani penuh pertimbangan karena hati nurani kita sudah berdosa, dalam keadaan berdosa. Natur dosa itu ada dalam diri kita, tapi Kristus itu yang membebaskan kita. Harusnya ketika kita punya Roh Kudus, kita tidak dikuasai lagi oleh natur dosa itu, tapi kita dikuasai oleh Kristus. Makanya dalam satu keadaan Rasul Paulus kerinduan hatinya dalam mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, sehingga aku menjadi serupa dengan kematiannya. Tidak habis bila berbicara tentang tokoh Alkitab yang bernama Paulus ini, teman-teman. Tidak banyak beban bagi kita. Kita merasa, oh itu tugas pendeta, oh itu tugas pembimbing rohani, oh itu tugas mentor, itu bukan tugas saya. Padahal Matius 28 bilang apa sama kita? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita tidak benar-benar mau menolak apa yang dilarang Tuhan, kita belum bisa menjadi orang yang berprestasi. Belajar pekakan Roh Kudus, dengar akan firman, supaya kita memiliki integritas. Hambatan yang kedua, tidak takut akan Allah. Siapa di sini orang-orang yang takut akan Allah, boleh lambaikan tangan. Siapa yang mau terus takut akan Allah? Ada yang ragu-ragu? Ada yang takut dilihat temannya kalau nanti saya angkat tangan gitu. Siapa yang mau takut akan Allah sekali lagi? Kita semua mau takut akan Allah, amin. Seperti Yusuf menolak, bukan karena dia apa ya? Oh, istri Potifar bukan selera aku. No, tidak. Tidak begitu Roma. Dia menolak karena dia takut akan Allah. Bukan istri Potifar, bukan selera dia, tidak. Saya yakin Yusuf seorang yang ganteng. Orang ada di Alkitab manis dan elok rupanya, tidak buat-buatan saya. Tapi dia menolak. Karena apa? Karena dia takut akan Allah. Kalau kita baca ayat ini, ayat 9b saya bacakan buat kita. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalau kita baca secara paradoks ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika Yusuf melakukan kejahatan yang besar, maka ia berdosa terhadap Allah. Berarti kalau dia melakukan yang besar dan dosa terhadap Allah, berarti Yusuf tidak takut akan Allah. Tetapi kenyataannya Yusuf takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7 berkata apa? Takut akan Allah adalah
permulaan? Bukankah pengetahuan itu yang nantinya kita membuat kita berprestasi? Pengetahuan itu kita tidak dapat kalau kita tidak takut akan Allah. Maka integritas Yusuf di sini adalah fear of God, takut akan Allah. Saudara, pemuda, kejahatan kecil atau besar nilainya sama-sama jahat, evil. Kejahatan mau kecil mau besar. Ini baru berhadapan dengan istri Potifar. Nanti mungkin ada kejahatan di kasus-kasus yang berbeda. Tapi kejahatan kecil maupun besar datang kapanpun untuk menggoda orang percaya. Yang kita perlukan apa? Ya tadi, hikmat Allah untuk melawan tipu muslihat si jahat. Karena si jahat itu begitu pintar, saudaraku yang terkasih. Kita tidak lebih pintar dari iblis loh. Karena kita anak Allah, kita diberi kemampuan oleh Roh Allah, maka kita bisa mengalahkan dia. Kita tidak bisa sendiri mengalahkan dia. Kalau kita bisa sendiri mengalahkan dia, tidak perlu berdoa dan baca firman. Karena kita tidak bisa sendiri berhadapan dengan musuh yang jahat itu, yang dengan segala kecerdikannya menipu kita. Kita perlu tuntunan Allah, kita perlu hikmat Allah. Hambatan yang ketiga. Next. Q. Ya, ada yang tahu gambar ini siapa? Saya sengaja meliput karena ini adalah sosok yang familiar di kalangan perempuan-perempuan yang suka drama Korea. Opa tahu ini siapa, Opa? Ini adalah Taehyung ya? Bukan ya? Oh, saya salah kan? Langsung dikodein sama teman-teman. Bukan ya? Ya, pokoknya ini adalah salah satu boyband Korea, Opa. Iya, ini sangat familiar di kalangan kita semua yang hidup di bawah pengaruh sosial media ini. Yang ketiga, godaan yang menarik hati. Menarik hati bukan pria satu ini? Ya, kecuali pria ya, jangan sampai melirik pria seperti ini juga. Oke. Godaan yang menarik hati, ayat 10 buat kita. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Walaupun dari hari ke hari dia membujuk, Yusuf tetap tidak mau. Bayangkan ya, gimana kita jadi dalam keadaan Yusuf. Saya sering memposisikan, kalau saya baca Alkitab, saya sering memposisikan diri sama tokoh yang lagi dibahas. Itu akan lebih memaknai. Kalau saya di posisi, wah udah kalah saya udah kalah. Pasti. Tapi Yusuf bisa ternyata. Kalau Yusuf bisa, berarti kita tidak boleh gagal lagi. Kita baca Yusuf lagi, kalau gagal lagi, baca Yusuf lagi. Kalau gagal lagi, kapan selesainya? Masa baca Kejadian terus? Ngerti ya Bapak Ibu? Maksudnya harus berhasil lah, jangan gagal terus. Bisa kita baca kasus yang lain, jangan baca Kejadian terus. Godaan yang menarik hati. Walaupun dari hari ke hari, dia tetap tidak mau. Billy Graham, seorang penginjil yang dipakai Tuhan, berkata, dosa adalah ketika kita menggunakan godaan untuk menyerah. Dosa adalah ketika kita menggunakan godaan untuk menyerah. Tak seorang pun dari kita yang sengaja menempatkan diri dalam posisi untuk dicobai. Setan akan selalu menyerang saat kita paling rentan. Saat kita paling rentan, dalam hal ini, saat kita paling rentan, ketika udah 25 menit, khotbah tidak selesai-selesai, itu setan bisa menyerang juga. Ketika kita mau skripsi, mau proposal ya, yang ujian akhir, itu setan juga bisa menyerang. Dalam keadaan paling rentan, ketika kita sudah naik promosi, misalnya kita seorang karyawan yang hendak dipromosikan oleh bos, itu juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Setan bisa menyerang dalam keadaan yang paling rentan. Kapanpun dia bisa mencobai. Karena Allah mengizinkan dia mencobai kita. Sekali lagi, karena Allah mengizinkan dia mencobai kita. Itu Billy Graham. Tapi perhatikan ayat ini. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap orang dicobai apabila ia diseret dan dibujuk oleh keinginannya yang jahat.
Kemudian setelah keinginan itu dibuahi, melahirkan dosa. Dosa jika sudah matang, melahirkan maut. Ternyata pencobaan dalam diri manusia rata-rata banyak dalam internal, yaitu keinginan. Ada pencobaan eksternal, ada. Tapi induknya, dasarnya, fundamentalnya, pokoknya, substansinya adalah internal. Pikiran. Sering mendengar pikiran adalah medan peperangan? Sering? Di situ ternyata yang iblis mau serang. Godaan yang menarik hati ini berbicara tentang kemolekan hidup. Godaan yang menarik hati berbicara dengan keduniawian ini. Kita tahu ya, zaman sekarang sudah semakin canggih. Kita hidup di mana? Di generasi alpha ya. Gen Z sudah lewat. Saudaraku pemuda-pemudi, ingat, Gen Z sudah lewat. Kita masuk ke generasi alpha. 2015 kelahirannya itu. Di Sadur ya, saya membaca sedikit. Gen Z sudah lewat. Generasi alpha. Saudara tahu ada teknologi yang bernama AI? Saudara, teknologi AI sudah mengizinkan khotbah dalam AI. Bayangkan, robot diisi firman Tuhan. Ada sudah kemasan khotbah dalam AI. Dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih, mau tidak berdampak, mengubah situasi dari kepada kejahatan menjadi kebenaran akan Allah. Godaan yang paling menarik hati adalah keinginan. Jika kita tidak kuasai diri kita, maka kita akan jatuh di dalamnya. Saya memiliki catatan ya. Perbedaan Yusuf dan saudara-saudaranya dalam menghadapi hambatan dan godaan. Ruben juga pernah dalam keadaan seperti ini. Ruben dan Yehuda, setidaknya Alkitab mencatat di dalam Kejadian 35 ayat 22 dan 38 ayat 16. Ruben akhirnya menyetubuhi istri budaknya Yakub. Dalam keadaan itu dia jatuh. Yehuda juga sama-sama dalam keadaan dosa. Dalam hal ini dosa seks. Tapi kita tahu dosa dan varian dosa itu banyak, saudaraku. Kita tidak mau benar-benar menghadapi hambatan itu dengan diri kita sendiri. Nggak bisa. Siapa yang mau berprestasi itu harus benar-benar mengutamakan Tuhan. Kalau kita mau berprestasi, apapun jenis yang kita mau kejar, contohnya kita seorang yang suka ilmu pengetahuan alam, atau ilmu pengetahuan sosial, atau matematik, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Atau kita menyukai berniaga, berusaha, perdagangan, atau kita menyukai militer gitu ya. Ada juga orang yang dari SD itu tiba-tiba cita-cita mau tentara. Sama dulu saya juga kayak gitu. Tapi tautonya tentara pas SMA, enggak keras sekali gitu. Jadi cita-cita itu banyak macamnya. Keberhasilan prestasi banyak macamnya. Tapi yang Alkitab buka pada sore hari ini, kita semua mau belajar dari seorang Yusuf. Integritas dia, kekudusan yang dipegang oleh Yusuf, dan penyertaan Tuhan dalam pribadi Yusuf akan menghasilkan prestasi. Tahukah saudara apa prestasi yang diterima oleh Yusuf? Prestasi yang diterima oleh Yusuf, akhirnya dia menjadi berkat bagi keluarganya. Saat itu ada kelimpahan dan ada kekeringan di Mesir sampai Yakub pindah. Pertama-tama Yusuf support terus gandum ke sana. Dia menjadi berkat bagi keluarganya, bagi Yakub dan bagi saudara-saudaranya. Dan akhirnya juga Yusuf diangkat jadi tangan kanan Firaun. Dia diangkat, posisinya dia di bawah Firaun. Siapa yang mau berprestasi di tempat ini? Tentunya kita semua mau berprestasi. Sebelum saya mengakhiri, 1 bulan yang lalu saya dapat kabar lewat WA. Ada salah satu undangan yang membuat saya ingin menggunakan potensi saya, yaitu undangan berkhotbah. Saat itu undangan hanya di-share di grup dan tidak ada yang merespon. Hati saya tergoda, hati saya benar-benar nyala di situ. Dan selang berapa hari ada satu teman saya samperin saya, Bang Ger ikut. Apa ini?
kata bukan apa ini saya bilang ke lampu, tidak ya. Maksud saya bilang ke Matius gitu, ke teman saya itu, apa ini? Bang, ikut apa Bang Matius? Ikut lomba khotbah. Lomba khotbah. Oh, yang di grup. Iya. Ikutlah. Kamu ikut kan? Ikut. Akhirnya kami berdua ikut. Pas ikut, saya mendaftarkan diri, Matius mendaftarkan diri. Padahal di situ tidak ada batas, tidak ada limit. Oh, STT Excelsius dibatasi segini, tidak. Saya ajak teman-teman yang lain, mungkin teman-teman dengan segala kesibukan yang ada ya, kita tahu teman-teman di STT Excelsius itu deman sekali belajar ya. Jadi mungkin mereka punya kesibukan yang berbeda. Nah, ketika itu juga kami berdua daftar. Dan seminggu sebelum khotbah itu dimulai, kami berdua menyusun materi bareng. Wih. Mungkin Matius bukan bestie saya, atau saya bukan bestie Matius. Tapi ketika kami punya tujuan yang sama, kayak saya saling berbagi sama dia, akhirnya kami ikut. Singkat cerita, kami ikut. Dan itu adalah pegelaran khotbah yang diadakan di Sumatera Selatan, online. Lomba khotbah ekspositori. Jadi lomba khotbah yang benar-benar sesuai topik apa? Misalnya satu perikop seperti itu Bapak Ibu. Dan perikop yang dipakai Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Hidup yang berbuah. Nah, kami ditentukan ayatnya, ditentukan hanya 15 menit khotbah ekspositori itu. Ketika kami action gitu ya, deg-degan kami. Dia di urutan ke-5, Bang Matius, saya di urutan ke-8 dan ada 52 lebih yang ikut. Singkat cerita, pengumuman selang 2 minggu di Facebook. Sama-sama kami mendengar. Ketika saya mendengar, saya juga tidak sadar karena waktu online ini kan berbeda dengan onsite ya. Jadi apa sih ini? Kan mereka banyak. Ini kan acara Disnatalis STT Ebenezer yang mengadakan Sumatera Selatan. Ini Disnatalis mereka yang ke-58. Kampus ini berdiri cukup lama juga, sudah 58 tahun ulang tahun. Dan mereka mengadakan banyak kompetisi. Salah satunya kompetisi lomba khotbah. Dan saat itu saya mendapat juara 2. Puji nama Tuhan, waktu saya mendengar saya sangat bersyukur sama Tuhan. Karena memang saya suka. Nah, artinya ketika itu saya beri salam sama Matius, ini kemenangan kita, saya bilang. Kalau kamu juga tidak semangat mengajak saya, mungkin juga saya pesimis. Karena apa? Tidak ada yang mengomentari apa-apa ketika undangan itu diberitakan. Dan puji Tuhan juga, dosen-dosen juga support. Ayo ikut care. Bilang gitu. Ya udah kami ikut. Tadinya bertiga, tapi yang satu karena gangguan jaringan, pas dia mau khotbah dia live terus keluar terus, akhirnya kami berdua. Minimal gitu ya, kalau kita ikut 5, 1 nyangkut kan gitu ya. Ini ikut 2, ikut 2 ya nyangkut berapa? Ya udah kami akhirnya juara. Dan saya puji nama Tuhan, bersyukur sekali. Kemarin juga ada kesempatan, ada sedikit berkat dari Tuhan. Saya merayakan bersama teman-teman ya, kita jarang sekali bisa dikategorikan ya namanya anak asrama. Ya, jarang makan daging. Akhirnya kami kemarin bakar ayam gitu ya. Boce, maaf ya baru dikabarin di sini. Jadi kami bakar ayam. Itulah kebersamaan kami dan sebelum doa saya bilang, kalian pasti bisa. Semester 1, semester 3 ini bukan tentang Bang Geri, ini bukan tentang juara dan enggak juara. Ini tentang bagaimana kalian mau berprestasi. Kesimpulan bagi buat kita hari ini. Keberhasilan, prestasi yang kita peroleh tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Semua adalah pemberian anugerah Allah semata. Ia berkata, aku adalah Allah yang menyertai. Artinya setiap usaha yang kita lakukan dari awal proses hingga akhir, Tuhan beserta kita. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, inilah yang hamba-Mu bisa sampaikan kepada jemaat-Mu di gereja Isa Al-Masih, Jemaat Jemur Sari. Kiranya Tuhan yang terus memberikan hati Roh Kudus Bapa, supaya mereka mau berprestasi untuk Tuhan, untuk keluarga mereka. Karena kami dipanggil bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami mau Engkau pakai luar biasa. Tapi apakah sikap hati kami sudah menjadi orang yang Tuhan mau? Biarlah Tuhan yang terus mengisi hidup kami.
Sehingga prestasi apapun yang akan kami hadapi, hambatan apapun yang akan kami hadapi Tuhan, Tuhan tetap beserta kami. Allah Tritunggal itu tetap beserta kami. Sehingga kami tahu kami kuat bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus yang memberi anugerah dalam hidup kami. Terima kasih, berkati pemuda di tempat ini Tuhan. Berkati semua orang tua yang mendukung pemuda-pemudi tempat ini. Berkati jemaat-jemaat GIA, pemuda-pemudi, hingga semakin aktif datang pemuda, sehingga juga semakin diberkati Tuhan. Menjadi orang yang diberkati Tuhan di pekerjaannya, di studinya Tuhan. Sehingga mereka semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau berkati terus Tuhan Bapak Pendeta Hendra, Opa, untuk terus menggembalakan di tempat ini dengan keadaan sehat. Terima kasih Bapak. Kau berkati istrinya, Kau berkati anaknya Tuhan. Perekonomian yang Kau berkati Tuhan. Usaha apapun yang ingin dilakukan hamba-Mu ini berhasil karena Tuhan menyertai Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh beribadah di sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, firman yang sudah disampaikan boleh memberkati kita yang hadir di sore hari ini. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini, ibadah minggu depan tanggal 29 Oktober berlangsung seperti biasa 2 kali. KU1 pukul 9 dan KU2 pukul 17 atau pukul 5 sore. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan di Jumat malam. Harap jemaat dapat bergabung karena banyak hal yang perlu didoakan. Dan bagi jemaat yang perlu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba-hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore, pukul 18 WIB ada ibadah PRBK. Bagi pemuda yang merasa pemuda remaja dapat boleh mengikutinya setiap hari Sabtu. Kemudian iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Kita akan memberikan persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte. Petugas pengumpul persembahan yaitu Saudara David dan Saudari Elni. Mohon petugas untuk bisa maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Mohon maaf Bapak Ibu, ralat sebentar. Saya akan bacakan panitia Natal. Saya sudah diberi kepercayaan untuk membacakan. Tadi Ketua Panitia Natal yaitu Bapak Aziz sudah membacakan Panitia Natal di KU1. Maka saya mengulang lagi susunan Panitia Natal Gereja Isa Al-Masih Surabaya tahun 2023. Pengarah Bapak Pendeta Hendrawan dan Bapak Yakub. Penanggung jawab Penatua Bapak Julianto dan Bapak Arthur. Ketua Bapak Aziz Frananda Taunu, Sekretaris Ibu Mengki, Bendahara Ibu Tina, si acara selaku koordinator Ibu Arthur, Kak Arneti, Kak Christine, Kak Devi, si dekorasi Ibu Verlina, Ibu Evi, Kak Yohana, Ceohana, mungkin nanti bisa disampaikan, dan Bapak Roni. Si dokumentasi Saudara Edwin, si perlengkapan dan sound Saudara Jun Mariaman, Bapak Nuri, si publikasi Humas dan IT Darius, Angling dan Gebi, si konsumsi Ibu Yudi, Kak Fani dan mahasiswa Asher, Ibu Tine, Bapak Yuven dan Ibu Mia, keamanan Bapak Yudi,
Pak Bambang, Pak Yanto, dan aparat keamanan, Bapak Polisi. Itu susunan acara panitia Natal. Bagi yang belum jelas mungkin nanti bisa konfirmasi ke Bapak Gembala atau ke Bapak Ketua Panitia Natal. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita memberi persembahan. Bapak yang baik, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Engkau memanggil kami di dunia ini untuk boleh berprestasi selaku anak-anak Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang menolong kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai memberkati kami. Juga Tuhan limpahi sukacita, berkat, bahkan hikmat bijaksana di dalam berbagai hal, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami memberi persembahan kami. Kiranya kami boleh memberi dengan hati yang tulus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sini ku persembahkan apa yang aku miliki. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Hanya berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami berseru kepadamu. Kami bersyukur kami boleh memberi persembahan kami pada kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh pengurus gereja untuk boleh mengelola persembahan yang ada, untuk boleh kemajuan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga ibadah kami mulai dari awal hingga kami mengakhiri. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Maka biarlah pujian penyembahan kami, firman yang sudah kami dengar, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk segenap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Engkau tahu, Engkau melihat dari kedalaman hati kami masing-masing ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Secara khusus tema kami hari ini, kami bergumul dengan anak-anak kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami di masa muda mereka. Mungkin mereka di usia sekarang mereka goyah dengan iman mereka. Maka kami mohon uluran tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mengokohkan iman anak-anak muda, secara khusus di GIA Jamur Sari ini ya Tuhan. Melalui anak-anak muda ini mulai menjadi generasi penerus bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati keluarga, biarlah melalui keluarga ya Tuhan boleh terus Tuhan pakai untuk boleh membentuk karakter, membentuk iman anak-anak-Mu di dalam keluarga ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk boleh memberkati kami sore hari ini.
Engkau Tuhan berkati studinya, pelayanan, dan apapun pergumulan masa depannya. Tangan Tuhan melimpah, mengasihi, memimpin kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan bermurah hati bagi gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur gembala sidang kami. Engkau Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ada. Engkau Tuhan memberkati satu persatu. Melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kiranya tangan Tuhan memberi hikmat bijaksana di dalam mengembangkan gereja-Mu di tempat ini. Begitu pula seluruh pengurus gereja, majelis yang ada. Engkau juga Tuhan berkati satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk cuaca di Indonesia ini ya Tuhan, yang masih cuaca panas, kemarau panjang ya Tuhan, dan dampaknya cukup banyak terkait kekeringan dan juga harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi. Kiranya Tuhan juga yang melihat bermurah hati, mengontrol semuanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang terjadi di luar dari kemahatauan-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya bahwa Tuhan mendatangkan apa yang baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami terus percaya Tuhan, sehingga kami tidak mudah kecewa, tetapi kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal GIA Jemur Sari di tahun 2023 ini sudah terbentuk, dan kiranya Tuhan yang menolong Bapa di surga, seluruh panitia yang ada boleh ada koordinasi yang baik di dalam memikirkan apa yang terbaik untuk Natal tahun ini. Tidak hanya sekedar euforia tahunan, tetapi ini boleh memberkati kami dan juga kami boleh memberkati orang lain ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan panitia ke depan. Engkau juga Tuhan menolong memberkati satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemilu tahun 2024. Kiranya juga Tuhan yang menolong Tuhan Yesus. Engkau yang mengontrol semuanya. Engkau memakai juga kami anak-anak Tuhan supaya kami boleh menjadi garam dan terang bagi Indonesia, dan kami pun memilih pemimpin yang Tuhan pilih sehingga Indonesia ini boleh terus mengalami kemajuan melalui pemimpin yang Tuhan pilih. Engkau juga Tuhan memberkati seluruh aparat keamanan, tentara, Polri. Engkau juga Tuhan memberkati sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka mengamankan Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk perjalanan kami di minggu yang akan kami jalani ini. Tuhan yang beserta dengan kami, karena kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan, kami tidak mampu melakukan berbagai tanggung jawab kami tanpa pemeliharaan-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang menopang kami, yang berjalan di depan, yang memimpin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seruan kami mungkin kami masih belum menyampaikan secara gamblang, tetapi Tuhan tahu Bapa apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Maka biarlah Tuhan sendiri yang menjawab seturut dengan apa yang Pemuda datang pemuda. doa yang sempurna ini ya, doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.